Ibu Arita ada Ya, kah? selamat sore Ibu. Oh, Ada. alhamdulillah Ibu Arita ada, karena tadi sempat saya baca chattingnya karena katanya Iya, sinyalnya ya kembang kempis ya, gitu. Alhamdulillah ya. sekarang sudah ada. Ya, eh, Semoga Bapak Ibu lancar. peserta forum ilmiah yang saya hormati, kita mempersingkat waktu karena kali ini memang waktunya kita dipotong, jadi tidak lama-lama. Ibu Arita Estarika SPD, pengawas SMP dari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, akan Ya. menyampaikan makalahnya, dipresentasikan dengan judul Digitalisasi Zoom Meeting pada Pembinaan Guru Mata Pelajaran di masa pandemi COVID-19 agar pembelajaran efektif dan menyenangkan. Ya, Ibu seperti teman yang pertama tadi, untuk presentasi Ibu diberikan waktu 15 menit dan 15 menit kemudian untuk sesi tanya jawab. Seluruhnya 30 menit untuk Ibu. Semoga Ibu bisa mempresentasikan makalahnya dengan baik karena kita waktunya dibatasi. Untuk itu kepada Ibu Erika disilakan mulai dari sekarang. Ya, terima kasih Ibu Juni sebagai moderator pada saat ini. Juga saya sapa juga Bu Lilik, Bu Titik, dan juga Pak Nardi, dan juga yang lain ya. Saya mohon izin untuk share screen dulu ya Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa Ibu. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu seluruh pengawas Nusantara yang hebat yang boleh bergabung pada saat ini di forum ilmiah kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya dan juga terima kasih untuk senior saya Pak Made yang selalu memberikan semangat juga karena sebenarnya ibarat kata orang yang lain berlari, kita berjalan katanya, tapi kita tetap berjalan, biarpun pelan, kita usahakan sampai tujuan. Bapak Ibu, untuk makalah saya ini adalah makalah gagasan, yang mana nantinya alur makalah ini menyesuaikan dengan alur LK2 yang kami dapatkan di TOT makalah 1. Jadi ini juga belum ada hasil seperti kawan yang terdahulu, Pak Made Agustus, juga ini masih gagasan. Jadi saya mohon nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukannya dan untuk perbaikan makalah saya ini nanti. Judul makalah yang saya paparkan adalah digitalisasi Zoom Meeting pada pembinaan guru mapel IPA di masa pandemi COVID-19 agar pembelajaran efektif dan menyenangkan. Bapak Ibu, untuk yang melatar belakangi kenapa saya ambil judulnya ini, Digital Zoom Meeting, juga pembinaan guru mapel dan pembelajaran efektif, ini satu rangkaian karena saya harapkan saya bisa membina guru itu dengan sarana Zoom Meeting untuk nantinya guru itu bisa menerapkan pembelajaran setelah saya dampingi, pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Nah, karena ini juga berdasarkan dengan di pendahuluannya ya, berdasarkan dengan SE nomor 4 tahun 2020 tentang BDR yang menanggapi karena adanya pandemi COVID. Dan di situ kita semua sudah tahu bahwa di semua tempat di seluruh Indonesia ini semuanya terkena imbas dari pandemi COVID. Biarpun itu zona merah, zona hijau, tetap semuanya waspada, jaga jarak. Dan pemerintah kita juga melalui Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim, telah mengeluarkan juga SE nomor 4 tentang belajar dari rumah ini, yang mana di situ ditegaskan bahwa belajar dari rumah itu tidak harus
dituntut untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum atau kenaikan kelas ataupun kelulusan. Dipastikan guru mengajar itu supaya aman, kemudian siswa juga aman, dan yang pastinya karena ini pada masa pandemi COVID, itu pembelajaran hendaknya jangan membuat stres. Artinya apa? Karena kita di pandemi COVID ini sangat butuh sekali imun. Jadi kalau imun kita turun, itu kita stres, makin turun lagi. Jadi pembelajaran juga jangan membuat anak-anak itu stres. Nah, dari alur ini, kenapa hal ini saya buat seperti ini, Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, untuk pembelajaran itu ternyata setelah saya berkonsultasi juga dengan kawan-kawan, ada kesamaan bahwa guru-guru di daerah kami itu hanya menggunakan WA saja. Hanya menggunakan WA saja. Dan juga dari pantauan saya juga, dari guru-guru saya, karena kebetulan ketika TOT digital untuk pertama kalinya saya coba Zoom meeting dengan guru-guru. Dari 47 guru yang saya bina itu hadir 20 guru, hampir semuanya menyatakan hanya mengajar lewat WA berupa tugas. Dan tugas itu sepertinya tidak sepenuhnya mendapatkan tanggapan yang baik dari siswa. Artinya apa? Ini berarti tidak berjalan sesuai seperti keinginan itu. Bahwa belajar dari rumah itu menyenangkan juga bagi guru dan siswa. Kemudian, ketika penggunaan Zoom meeting itu, ternyata di situ ada permasalahan juga dari sistem yang saya terapkan itu, Zoom meeting itu. Ada permasalahan karena ternyata guru-guru itu seperti yang dikatakan Pak Madet tadi, rata-rata takut awalnya mereka. Takut karena takut datanya diretas. Kemudian saya berikan pemahaman dan disitulah baru terbuka pikiran mereka bahwa sebenarnya itu adalah hoax. Dan selanjutnya, untuk makalah ini, ya, makalah ini kenapa permasalahan kesulitan guru itu yang mengajar daring, saya menggunakan juga Zoom meeting untuk pembinaan. Intinya di sini saya membina menggunakan Zoom meeting untuk mengatasi juga kendala karena selama ini juga saya membina mereka juga melalui WA atau WhatsApp group yang sudah barang tentu ketika WA itu ada yang aktif di dalamnya, ada yang tidak. Dan selanjutnya juga informasi juga agak telat karena tidak langsung kita bisa katakan per orang. Dan juga di dalam WA group ini juga kita tidak bisa telekonferensi dalam arti orang banyak karena kami di Palangkaraya itu bukan sistemnya pengawas manajerial yang sekian sekolah, tapi pengawas mata pelajaran. Dan kebetulan mata pelajaran yang saya asuh, ampuh, yaitu IPA untuk 47 guru. Tujuan dari pembuatan makalah saya ini, karena tadi saya sudah katakan bahwa alur dari makalah saya ini adalah LK2, jadi makalah yang gagasan, ditulis itu untuk memberikan solusi pada guru binaan di Palangkaraya, khususnya guru IPA untuk menghadapi kesulitan berkenaan dengan kebijakan pemerintah menerapkan BDR tadi. Dan juga memberikan pengalaman guru ketika melakukan aplikasi daring, proses pembelajaran, yang nantinya akan dipilih oleh guru sendiri, tapi nantinya saya bina melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting. Mohon izin, jadi Bu Bapak Arita. Ibu, ya. Mohon izin Bu Arita, PowerPoint-nya Ya. tidak jalan, Bu. Mohon izin. PowerPoint-nya tidak jalan. Sepertinya sudah. Masih di pendahuluan Pak Nardi, saya menyimak. Oh iya, masih di pendahuluan Pak. Karena yang saya katakan tadi alur saya di LK2, ya. Oh iya. Kemudian yang menjadi permasalahan tadi ketika itu untuk permasalahan ketika masalah BDR tadi, yaitu yang pertama bagaimana pelaksanaan pembelajaran masa pandemi COVID,
kemudian bagaimana memaksimalkan penggunaan Zoom meeting, upaya digital pembinaan pengawas mapel selama masa pandemi COVID, dan bagaimana membimbing guru menerapkan rencana pelajaran jarak jauh agar efektif dan menyenangkan. Ini untuk permasalahan dari kemudian ini tadi yang pembelajaran karena maaf Bapak Ibu, untuk PowerPoint ini saya belum sempat belajar dengan Pak Made Agustus, jadi ini seadanya saja dulu. Semoga nanti saya bisa belajar yang lebih canggih seperti punya kawan-kawan yang lain. Pembelajaran dari jauh ini atau pembelajaran dari rumah menimbulkan kesulitan komunikasi baik guru dengan siswa, baik juga pengawas dengan guru. Jadi lingkarannya semuanya kesulitan. Untuk pengawasan pembinaan, saya memilih Zoom meeting untuk pembinaan guru. Kemudian untuk guru dengan siswa itu solusi aplikasi digital yang untuk sementara itu adalah WA, dan nantinya mungkin saya arahkan tidak hanya WA saja, kalau memang memungkinkan itu Zoom, kalau memungkinkan juga yang lain, seperti halnya saran dari Pak Ngakan kemarin, boleh katanya Google Classroom atau Google Classroom karena bisa sifatnya online dan offline. Kemudian kenapa saya pilih digital Zoom Cloud Meeting? Ini seperti Bapak Ibu ketahui semua, saya tidak bacakan juga semuanya. Ini yang paling mudah karena dia bisa fitur-fiturnya lengkap ya. Jadi kita bisa share screen, kemudian pengawas itu bisa bertatap muka sampai 100 orang partisipan itu kalau itu pun gratis ya, yang 40 menit. Kemudian bisa juga memakai yang pro, bisa sampai 1000 partisipan. Kemudian menggunakan video, bisa digunakan di berbagai perangkat, bisa seluler, desktop, dan juga sampai sistem ruang. Dan kelebihannya juga fitur bisa merekam rapat, dan juga menyediakan pilihan gratis dan berbayar tadi. Selanjutnya, ini Bapak Ibu pasti sudah tahu juga bagaimana caranya ketika kita menggunakan Zoom meeting. Sedikit banyak nanti saya perkenalkan untuk guru-guru juga ya, cara bergabung, cara mendapatkan Zoom, yaitu diinstal dulu, diunduh dan diinstal, kemudian kita memakai email dan password karena kita pengguna pertama kali. Ketika bergabung kita gunakan itu, tinggal kita klik, bisa melalui WA itu kita klik linknya, atau kalau langsung browser ini kita klik Zoom as yang sudah kita unduh, join meeting, kemudian kita ketikkan ID dan passwordnya, mengatur nama yang ditampilkan, kemudian juga kita bisa mengatur kamera kita, video kita klik join, kita boleh masuk ketika diizinkan host. Kemudian juga cara memulai telekonferensi ini, kalau kita mau jadi hostnya, kita juga buka situs dari Ibu Arita, mohon maaf, ya. 5 menit lagi waktunya. Oh ya Bu. Kemudian kita daftar baru juga, lanjutkan dengan sign in, kemudian klik start video, kemudian kita mendapatkan ID meeting, kita share ke pengguna yang lain yang mau bergabung dengan kita. Kemudian upaya saya untuk pembinaan melalui Zoom meeting itu, yang pertama itu melakukan temu awal tadi dengan Zoom meeting. Setelah melakukan kontak dengan WA group, saya kirimkan link ke WA group. Kemudian juga membina guru langsung di dalam Zoom meeting itu, menjelaskan beberapa pilihan daring yang bisa dilakukan selain WA. WA juga sebenarnya digital juga, tapi karena terbatas, dan juga ada banyak aplikasi mungkin yang seperti video conference-nya tadi hanya 4 orang. Nah ini yang kedua, itu menggali potensi yang dimiliki guru. Jadi mana-mana guru yang sudah bisa melakukan digital, aplikasi digital yang lain, pengawas pembinanya memberi ruang untuk saling berbagi di Zoom meeting nanti. Jadi saya akan merancang bahwa nanti itu masing-masing guru siapa-siapa yang bisa, misalnya bisa Google Classroom, saya jadwalkan untuk membagi ilmunya, kemudian maaf, mendampingi guru merancang pembelajaran masa pandemi COVID.
Maaf Bapak Ibu ya. Kemudian kenapa pembelajaran yang efektif menyenangkan itu? Karena berdasarkan dengan BDRSE dari Menteri tadi, bahwa kita jangan hanya ada tuntutan saja, tapi juga kita dampingi berupa proses. Kemudian pembelajaran menyenangkan, kita harus membuat suasana membangkitkan gairah belajar siswa itu. Tapi tidak spesifik sekali saya uraikan di sini, karena apa? Saya mengharapkan dari makalah ini nanti saya bisa melakukan best practice-nya yang nanti akan ada hasilnya. Dan selanjutnya mungkin penggalan-penggalan dari umpamanya saya membina guru melakukan untuk pembelajaran classroom, saya dampingi sendiri, mungkin bisa dalam tulisan tersendiri nanti dan seterusnya. Kemudian ini untuk penutupnya, saya juga Bu Juni. Iya. Ya. Tinggal penutup, nggak apa-apa, lanjut dulu Bu. Ya. Tinggal penutup selesai. Tinggal penutup saja. Terima kasih. Kebetulan juga ini kalau sudah saya banyak bicara, Bapak Ibu, pita suara saya agak terganggu. Maaf. Ya, untuk ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini saja dulu. Ada kesalahan teknis di suara saya, Bapak Ibu. Ya. Karena ikut batuk jadi. Iya, karena berbatuk, iya. Karena gini Bapak Ibu, dari zaman saya guru dulu, saya memang ada gangguan pita suara, jadi dulu maaf saya juga suka ikut nyanyi, jadi ketika nyanyi itu ada kesalahan tarik urat leher itu mungkin salah ambil vokalnya. Iya, oke Bu, terima kasih. Terima kasih. Ya, waktunya sudah lebih 1 menit. Demikian tadi presentasi dari Bu Arita. Mungkin ada dari teman-teman peserta forum ilmiah ini yang ingin ditanyakan atau disarankan, disilakan. Boleh raise hand. Sepertinya dari tadi belum ada yang raise hand ya. Nggak ada. Oh, ada ini Ibu Muslihati Dirun. Ada, Bu. Ya, Ibu Muslihati Dirun, dipersilakan. Nanti langsung ada 3 ini. Habis Bu Muslihati Dirun, nanti Ibu Nimi Fauzia, dilanjutkan dengan Bapak Akbar Junaidi. Tetapi mungkin satu persatu dijawab ya Bu Arita. Siapa tahu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain sudah terjawab juga gitu. Oke, silakan Ibu Muslihati Dirun dulu. Minum dulu. Gitu ya. Maaf Ibu, rupanya tadi habis raise hand belum turun, belum slow hand. Tapi enggak apa-apa, kalau dikasih kesempatan, matur nuwun. Ada, boleh ya, kalau masih dikasih kesempatan boleh? Oke, sudah ya. Singkat. Mohon maaf ini. Jadi yang ingin saya tanyakan masih nyambung dengan yang tadi. Nah itu kan apa di aplikasi Zoom itu, kalau tidak salah itu teman-teman guru itu banyak yang keberatan karena kuotanya terlalu cepat habis, Ibu. Yang saya tanyakan, adakah keluhan pada saat Ibu melakukan pembinaan dengan guru-guru kaitan dengan mereka mengeluh kuotanya habis itu? Apa Bu jawaban kita, Ibu? Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Oke, terima kasih. Langsung saja Ibu Arita. Ya. Terima kasih Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau untuk kuota, nah ini juga yang mungkin mereka itu tidak sungkan mungkin mengatakan kalau tidak punya kuota. Tapi ini yang buat kami kemarin itu berpikir begini, tapi ini sepertinya mengungkapkan hal yang tidak bagus juga sebenarnya, tapi katanya begini, Ibu, kalau Ibu itu bikin Zoom meeting untuk kami, sementara itu malam hari, kan saya kan biasanya malam Bu, ya. Karena alasan mereka siang itu memang kami tidak ada, jadi waktu itu saya mau siang, katanya siang mereka usaha, karena maaf sebelumnya untuk
guru-guru saya ini kan guru-guru di sekolah pinggiran, Ibu. Iya. Jadi kami biasanya dulu sebelum COVID itu kami mendapatkan dana transport yang katanya itu untuk sebagian bayar kuota, bayar wifi. Jadi ada yang katanya diputus. Jadi maaf Ibu, saya tidak bisa ikut. Nah itu sebagian memang itu tidak saya ungkapkan sebenarnya. Kemudian yang kedua, yang lebih banyak itu mereka tidak percaya karena dengan Zoom ini katanya bisa meretas data-data di akun bank mereka. Saya tantang begini Bapak Ibu, kalau kita orang yang memang berapalah yang kita punya ya di bank, bahasanya seperti itu. Kalau memang takut itu diretas, ambil aja semuanya. Kemudian itu tidak mungkin itu sambil bercandaan Bapak Ibu, tapi rasanya itu terlalu juga mereka takut karena berita-berita itu kan sampai ada video yang katanya bergerak-gerak itu, maksudnya bergerak-gerak membuka, dan saya lupa itu dulu waktu gabung di grup pengawas itu ada pernah rasanya Pak Agus itu dulu yang men-sharekan itu bahwa itu hoax, dan itu saya katakan pada mereka dan memang sebagian memahami itu. Mereka cepat aja kok yang paham itu karena memang saya minta pintar-pintarlah untuk bersosial media. Jadi jangan semuanya ditelan bulat-bulat karena ini kan urusannya bisnis. Jadi zaman COVID ini sebenarnya saya bukannya penggemar salah satu aplikasi digital, tidak, tapi karena saya lihat itu Zoom itu terlihat mudah dan free juga. Jadi untuk kita yang host itu ada yang free, tidak harus bayar yang 40 menit. Jadi kemarin itu saya gunakan yang 40 menit itu aja sama mereka. Jadi kesepakatan kalau memang habis 40 menit, oke kita stop saja. Iya, Jadi Ibu Adita. Ya, saya kira sudah ditangkap ya. Kalau Zoom meetingnya itu gratis, tapi kuota pulsa datanya yang tidak gratis gitu ya. Betul. Gimana itu Bu? Keluhan dari guru seperti itu. Kalau masalah diretas, saya selalu menyarankan coba gunakan Gmail yang khusus. Jadi jangan Gmail yang digunakan untuk perbankan. Saya sampaikan seperti itu, mereka sudah menerima. Tapi kaitan dengan kuota yang boros itu yang saya bingung menjawabnya. Ya, saya kira cukup Ibu sudah Ibu pertanyaannya Ibu Musliati Dirut juga sudah ada solusinya dari Ibu sendiri. Saya kira cukup supaya kita langsung menuju ke pertanyaan atau saran dari Ibu Nimi Fauzia. Begitu ya Bu Musliati Dirut, terima kasih. Ya, silakan Ibu Nimi Fauzia. Halo Ibu Nimi, ini ada raise-nya. Oke Ibu. Tidak ada. Oh ada. Oh ya, silakan masih di itu belum di-unmute ya. Oke sudah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah tidak lagi bertanya untuk pemateri Bu, cuman saya hanya apresiasi. Tapi sini saya bertanya Bu, mohon di-share ulang Bu link untuk pendaftaran makalah Bu. Alhamdulillah makalah saya kan sudah ingin saya daftarkan Bu. Cuman sudah bertumpuk-tumpuk di mana link saya nggak bisa ketemu lagi Bu. Itu saja Bu. Oh iya, nanti terima kasih Bu Lili nanti ya, Bu Lili akan share nanti ya. Terima kasih, langsung saja. Berarti kita lanjutkan untuk Pak Ahmad ya. Waktunya ini tinggal sedikit jadi. Tinggal beberapa menit ke depan. Pak Ahmad. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Ahmad. Pak Ahmad Adiraisen, tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita beralih ke Ibu Dermawati dari Lampung. Ibu Dermawati ada? Ada. Oh iya, silakan. Ada Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya memberikan saran mungkin berguna Ibu untuk pertemuannya yang gurunya katanya tidak ada kuota apa. Mungkin bisa kerjasama dengan kepala sekolahnya. Karena saat ini hampir kebanyakan sekolah kan sudah menyediakan sarana itu, jadi guru bisa kumpul di sekolah, mereka bisa online di situ, bisa menggunakan kuota dari sekolah gitu Bu. Mungkin itu antisipasi atau jalan keluarnya saja kalau memang sekolah bisa memfasilitasi untuk kuota guru-guru itu. Sekolah yang saya bina itu begitu sekarang sudah menyiapkan sarananya untuk online dari sekolah semua guru-gurunya. Terima kasih Bu. Terima kasih sarannya. Karena saran saya kira nggak perlu ditanggapi ya Bu Arita ya. Iya, terima kasih. Walaupun kondisi daerah itu tidak sama ya Ibu ya.
Ya, setiap daerah tidak sama walaupun ada fasilitas mungkin jaringan memang di lokasi tersebut nggak ada, bisa jadi. Oke, saya tidak membahas. Waktu tinggal 5 menit. Saya ingin Bu Yuliati dari Riau. Karena Raisen, saya sebutkan Ibu Yuliati dari Riau ada. Selamat sore ya Ibu Arit. Ya, Sore Ibu. Mantap, pengawas-pengawas kita memang hebat kalau di sini. Seperti yang Ibu kemukakan juga, saya barangkali juga share atau saran atau apa namanya. Saya kemarin juga sudah menggunakan ini. Memang seperti kata Ibu Yuni tadi, kita beda daerah, beda dilema. Iya. Kalau kita lari ke bos, kepala sekolah, nik katanya. Karena apalagi dengan juknis-juknis bos yang belum clear untuk ini gitu. Jadi kepala sekolah sangat-sangat gini. Jadi kalau saya secara pribadi, karena ini juga sudah saya lakukan, rekan-rekan itu yang memang susah sih, tapi perlahan tapi pasti. Jangan pikirkan kuota yang keluar. Makanya kan kita tidak selalu gitu. Kecuali tiap hari, sementara ibu-ibu aja tiap hari WhatsApp-an kan gitu. Tiap hari FB-an. Tiap hari ini. Belum lagi yang dagang-dagang ini. Jadi sekali-sekali apa salahnya kita gunakan untuk ini. Kalau saya seperti gitu juga kemarin. Kalau saya ajar dulu dia cara bagaimana menggunakan Zoom. Sesama kita dulu. Nggak usah saya ajak dia mereka untuk bekerja yang so pasti ribet-ribet dulu. Yuk kita berhahahi dulu di Zoom ini gitu. Nah, insya Allah setelah mereka merasakan nikmatnya, oh iya enak juga, tahu-tahu muncul tuh berita yang kemarin bahwa Zoom ini akan meretas semua sampai ke banking. Jadi saya tanya, kita kan tidak punya banking kayak pejabat tuh ngapain juga Ustaz? Nah, atau tunjuk tangan siapa yang punya bankingnya berbahaya nih, kata saya. Kalau ada yang berbahaya, oke lah saya dispensasi yang punya bankingnya luar biasa. Rasanya kita tak punya, apalagi kita juga tidak punya mobile banking, tidak pakai apa. Perlahan tapi pasti insya Allah mereka bisa. Tapi kalau kita sarankan ke sekolah, tuh Ibu dengarkan Indragiri Hulu 64 mau mundur tuh SMP. Iya. Jadi barangkali ribetnya di situ, karena juknisnya itu dikatakan jelas kabur, dikatakan kabur ada jelasnya, tapi masih membingungkan. Jadi yang penting kita sebagai pengawas sudah berusaha sedemikian rupa, seperti kata Bapak pembicara pertama tadi, Bapak Made ya, Bapak apa? Paling tidak kan kita sudah mulai IT dulu. Kadang-kadang kita ngajak kita nggak tahu itu. Nah seperti itu. Jadi seperti kita belajar di APSI, kalau saya kemarin memang kebetulan lambat jadi alumni APSI-nya, belajarnya di room lain. Nah, jadi itu yang saya kira begitu kita sudah bisa tangkap. Mohon maaf Ibu. Ibu saran saja ya ini ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ibu. Ya sarannya. Masih ada 3 menit. Sebelum ditutup, izin Ibu Lili, saya ini ada yang raisen. Boleh disampaikan secara singkat, nanti tambah 1 menit lagi ya. Karena tadi memang waktunya juga kita dipotong-potong. Bapak Ahmad Junaidi. Raisen, bisa disampaikan singkat Bapak, saran atau pertanyaannya? Di-unmute dulu. Di-unmute. Di-unmute, mungkin dari host apa ya? Host, dari host di-unmute dulu. Sudah. Tapi nggak bisa. Coba Pak Ahmad Junaidi. Sudah. Silakan Pak Ahmad Junaidi di-unmute dulu. Kalau tidak bisa, mohon maaf Pak Ahmad Junaidi, karena waktu juga mungkin bisa disampaikan lewat chatting, ya lewat chatnya. Bisa. Oh bisa, sudah nyala. Sudah. Oh sudah nyala, ya silakan Pak, singkat saja karena waktunya tinggal 1 menit. Silakan Pak Junaidi. Pak Junaidi, kelihatannya Silakan, dari Pak, Pak suaranya Junaidi. belum ada Pak. Pak suaranya belum Atau kedengaran. tadi juga kelihatannya terganggu ya Pak. Terganggu ya Pak ya? Boleh terganggu. di-chat Pak pertanyaannya Pak? Ya, mungkin begitu. Sambil menunggu chatnya dari Pak Ahmad Junaidi, mungkin Ibu Arita bisa 1 kalimat, 2 kalimat untuk mengakhiri paparan Ibu tentang makalah yang digitalisasi Zoom meeting ini untuk pembinaan guru mapel. Silakan Ibu, 1 menit. Ya. Terima kasih Ibu diberikan waktu.
Saya juga mengucapkan terima kasih karena berkesempatan untuk saat ini bisa menampilkan paparan makalah saya. Walaupun sebenarnya ini diinspirasi oleh, kalau saya sebutkan di sini, mudahan Ibu Sulis hadir ya. Ibu Sulis itu luar biasa, dia menginspirasi. Jadi saya juga minta pengawas-pengawas yang lain, kalau memang seperti kata Bu Nini, kita jangan hanya berpikir, tapi kita menulis. Inilah yang bisa saya tulis, semoga kalau ke depannya bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu untuk saran dan juga tanggapan dan pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih, luar biasa. Ini dari Pak Ahmad Junaidi tidak menyampaikan pertanyaan atau saran, tetapi menyampaikan bahwa mic-nya bermasalah. Oke, karena waktu juga sudah habis ya, sudah dicukupkan, karena kita memang dipotong hari ini untuk beberapa informasi penting. Saya sebagai moderator untuk Ibu Arita, saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya. Ibu hebat, Ibu sudah bisa menyampaikan paparan hari ini. Selamat untuk Ibu, semoga Ibu bisa berkarya lebih banyak lagi, dan semoga paparan Ibu Arita Estarika SPD dari Palangkaraya ini bermanfaat untuk kita semua, para peserta forum ilmiah, dan bisa menginspirasi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Sebagai moderator, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Susanti ya, yang sudah memandu presentasi dari Bu Arita. Berikutnya untuk presentasi penyajian ketiga, Bu Istuningsih yang nanti akan dibantu oleh Bu Titik ya untuk memandu kegiatan presentasinya. Silakan Bu Titik. Ya, terima kasih Bu Lili. Selamat sore teman-teman semuanya yang masih semangat ada di kegiatan forum ilmu. Bu Estuningsih sudah siap? Saat ini Bu Estuningsih akan memaparkan tentang pembinaan melalui daring di masa pandemi COVID-19. Bu Estuningsih ini adalah pengawas SMP dari Surabaya. Ibu akan memberikan paparan dengan waktu 15 menit, kemudian dengan tanya jawab nanti lanjut 15 menit. Kami persilakan Bu Estuningsih, sudah bisa memaparkan? Halo Bu Estuningsih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Titi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, share screen dulu ya. Ya, sudah kelihatan? Belum, Bu. Sudah saya share. Belum masuk itu, Bu. Sudah saya share. Masih proses mungkin. Oh, mungkin masih proses. Ya, dilanjut aja kali ya, sambil menunggu slide-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Titi yang telah membantu saya pada kesempatan saat ini. Juga terima kasih kepada Bu Nini, kemudian Bu Nur, dan Bu Lili terutama yang telah banyak membantu saya untuk menyelesaikan makalah ini. Judul yang saya ambil adalah peningkatan mutu pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 melalui pelatihan GOSI. Mohon maaf Bu Istu, ini sepertinya yang share screen itu bukan dari Ibu nih, dari Pak Andi Makmur. Ya, Pak Andi Makmur, mohon maaf Pak, di stop share screen-nya Pak. Jadi kita coba di stop dari host-nya, Pak Andi Makmur. Kalau tidak dari host bisa mengeluarkan. Ya lanjut Bu Estuningsih, sudah terlihat Pak. Oke. Pak Andi sudah saya ini, sudah saya. Sudah? Ya, oke. Ya. Sudah terlihat? Sudah Bu, lanjut Bu. Iya. Judul ini saya ambil karena dilatar belakangi tentang adanya pandemi COVID-19 yang memaksa kita semua berdasarkan dengan surat edaran dari Menteri, kemudian ditindaklanjuti oleh surat edaran dari Wali Kota maupun dari
Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, secara khusus di Surabaya dilaksanakanlah pembelajaran sistem daring. Namun fakta yang kita temukan di lapangan, kemampuan pembelajaran daring dari guru kami masih lemah. Masih monoton menggunakan WhatsApp group, sehingga menurut kami pembelajaran itu menjadi kurang bermutu. Dari latar belakang itu, maka kami mengambil sebuah solusi. Kami akan melaksanakan pelatihan kepada guru dengan judul pelatihan GOSI. GOSI ini merupakan akronim yang kami ambil dari Google Site dan Sisal. Tujuan pelatihan ini yang pertama, meningkatkan keterampilan guru dalam memanfaatkan IT untuk pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan guru tentang pembelajaran berbasis IT. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri sehingga lebih survive dalam menghadapi sistem pembelajaran daring di era COVID-19. Nah, di sini memang kami sengaja mengambil kata-kata meningkatkan, mengembangkan, karena kami berasumsi bahwa semua guru sebenarnya sudah punya keterampilan ini, sudah punya pengetahuan, sehingga tugas kami hanya mengembangkan dan meningkatkan. Nah, untuk pelatihan itu kita ambil materi tentang membuat web menggunakan aplikasi Google Sheet dan pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Sisal. Mengapa kami mengambil dua hal ini? Yang pertama, Google Sheet itu memberi kesempatan kepada murid-murid di Surabaya yang kebetulan mereka dari keluarga yang kurang beruntung, sehingga pada saat mengikuti pembelajaran daring, mereka harus menunggu orang tuanya pulang membawa handphone. Jadi pinjam handphonenya orang tua, baru dia bisa membuka materi yang dikirim oleh guru. Sedangkan yang alasan yang kedua, kami juga berpikir dengan Google Sheet itu memberi kesempatan guru itu menuangkan materi-materi tetapi aman bagi siswa. Jadi siswa begitu membuka web, dia langsung fokus kepada materi yang disediakan oleh guru. Memperkecil kemungkinan anak-anak menelusur ke situs-situs yang lainnya. Alasan yang kedua berkaitan pengambilan materi aplikasi Sisal. Yang pertama, aplikasi Sisal ini memberi kesempatan kepada anak-anak untuk menyimpan portofolio jurnalnya dengan di dalam aplikasi ini dengan aman. Kemudian yang kedua, meringankan guru dalam menyusun materi, karena ketika kelasnya banyak, sekali menyusun materi atau tugas, nanti bisa tinggal share kepada kelas-kelas yang diinginkan. Dan yang ketiga, di dalam ini juga menu jurnal yang ada di dalam Sisal itu juga memberi ruang kepada anak-anak untuk berkreasi menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, untuk melaksanakan itu, Bapak Ibu, kami memiliki langkah-langkah. Yang pertama, kami mengirimkan form secara daring kepada guru-guru untuk memilih materi yang diikuti. Kuota yang kami sediakan dalam satu sekolah itu 50% per item materi yang diikuti. Jadi kalau jumlahnya katakanlah 20 orang di sekolah itu, maka 10 memilih Google Sheet, yang 10 memilih Sisal. Sehingga dalam satu sekolah itu dua-duanya nanti bisa diikuti. Langkah berikutnya, setelah kami dapatkan data dari para guru, kita jadwalkan waktu pelatihan. Dan waktu pelatihan ini memang kami sengaja memilih hari libur sekolah, karena di Surabaya itu sekolah hanya sampai Jumat. Jadi Sabtu kita free, itu kita manfaatkan supaya guru bisa fokus.
Kemudian pada saat pelaksanaan, kami bagi menjadi 2 teknik. Jika di sekolah binaan itu jumlah gurunya di atas 30, maka kami melaksanakannya berbasis sekolah binaan. Kita laksanakan pada sekolah itu. Tetapi jika sekolah yang kecil, yang gurunya sangat sedikit, kadang ada gurunya yang hanya 11, kadang 15, kadang 20, itu kita gabung dengan beberapa sekolah yang kategori sekolah kecil. Sehingga pelaksanaan dari gabungan itu silakan dipilih satu sekolah mana yang kita pergunakan dengan catatan sekolah itu memiliki fasilitas WiFi yang cukup bagus. Kemudian dalam pelaksanaan, di pertemuan pertama, kami menyampaikan motivasi, kemudian dilanjutkan dengan tutorial, yang dilanjutkan dengan praktek oleh teman-teman. Ini mohon maaf, ini terinspirasi ketika saya mengikuti pelatihan digital, saya angkatan digital 20. Terima kasih kepada Pak Adin, Pak Cecep, Pak Irwan yang telah membantu memberikan ilmu yang luar biasa kepada kami. Lah dari ilmu itulah kami tularkan kepada teman-teman guru di Surabaya. Kemudian setelah satu pertemuan selesai, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, kita beri waktu 1 minggu, dan pada pertemuan yang kedua itu kita laksanakan presentasi dari hasil karyanya teman-teman. Media yang kami gunakan adalah bisa melalui WhatsApp group, kebetulan kita maksimal bisa berdiskusi dengan 8 orang di grup itu. Kemudian materi juga ada yang kita share lewat YouTube, dan sesekali kita menggunakan Zoom pada saat kita ingin berkomunikasi dalam jumlah lebih dari 8 orang, dan itu pun untuk hal-hal yang begitu mendesak. Karena sepertinya teman-teman lebih suka berkomunikasinya lewat WhatsApp group karena menurut mereka lebih fokus kepada penyelesaian materi yang ingin mereka tanyakan. Kemudian tindak lanjutnya dari para peserta, mereka diminta untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran daring dengan memanfaatkan Google Sheet dan aplikasi Sisal. Kemudian yang kedua, setelah mereka sudah lancar bisa membuat rancangannya, mereka sudah bisa melaksanakan pembelajarannya, mereka punya tugas untuk mendiseminasikan antar teman di sekolah. Jadi kelompok pertama yang ikut Google Sheet mendiseminasikan kepada teman yang mengikuti Sisal dan sebaliknya. Sehingga dalam tindak lanjut berikutnya di sekolah itu sudah lengkap memiliki dua-duanya. Dari kegiatan itu kita ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan aplikasi Google Sheet dan Sisal menghasilkan pembelajaran yang lebih bermutu. Kesimpulan yang kedua, guru lebih percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran daring. Dan yang ketiga, peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan aplikasi Google Sheet dan Sisal dalam pembelajaran daring menjadikan guru lebih survive. Demikian Bapak Ibu semua pengawas seluruh Indonesia, makalah yang saya sampaikan sangat jauh dari sempurna. Mudah-mudahan nanti masukan-masukan dari Bapak Ibu pengawas yang lainnya menjadikan makalah saya lebih baik. Demikian Bu Titi, saya kembalikan lagi kepada Bu Titi. Ya, terima kasih Bu Estuningsih paparannya yang luar biasa ya, karena pada intinya manakala kita pengawas mengikuti sebuah pelatihan, kalau itu tidak ditindaklanjuti untuk kembali ditularkan ilmu kita kepada guru maupun kepala sekolah, tentu ini tidak akan berarti apa-apa.
Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu. Manakala Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan juga, nanti pelatihan portofolio ini tentunya akan sangat bermanfaat, dan hari Senin nanti akan dimulai. Jadi yang belum mendaftar segera untuk mendaftar ke Ibu Artati. Tadi di chat sudah kita berikan nomor handphonenya. Jadi segera untuk mendaftar Bapak dan Ibu. Baiklah, karena di chat belum kelihatan Bu Lili, dengan yang raise hand juga belum terlihat. Kami persilakan langsung aja yang mau bertanya, silahkan. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, karena di raise hand juga belum ada. Yang raise hand belum ada, Bapak dan Ibu silakan yang mau raise hand di partisipan. Kemudian di chat juga belum ada ya. Ya, belum ada. Peningkatan pelajaran daring di masa pandemi COVID melalui pelatihan GUSI. Silakan Bapak dan Ibu. Ada yang mau menanggapi? Pelajaran daring. Peningkatan pelajaran daring di masa pandemi. Ini ada yang bocor, siapa ya, Bu? Bu Nidaul. Nidaul Hasana mau bertanya, Ibu? Bu Nidaul, ada yang mau ditanyakan? Ini mungkin salah satu alternatif Bapak dan Ibu, bahwa Google Sheet maupun Sisau adalah salah satu pembelajaran daring yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru selain aplikasi-aplikasi lainnya. Tentu saja penggunaan aplikasi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan dari satuan pendidikan itu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu silakan untuk memilih. Adapun mungkin sedikit tambahan tadi tentang Zoom, Bapak dan Ibu tidak usah khawatir. Zoom itu merupakan salah satu aplikasi yang terdepan saat ini, ada 4. Ada Zoom, kemudian ada Webex, ada Hangout, ada Skype. Jadi 4 terbesar saat ini di dunia yang banyak menggunakan keempat aplikasi itu, dan tidak usah khawatir Bapak dan Ibu. Perusahaan-perusahaan besar dengan aset triliunan aja menggunakan hal itu. Jadi tolong sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru di satuan pendidikan tentang keamanan Zoom itu sudah terverifikasi baik Bapak dan Ibu, dan tidak usah ada kekhawatiran. Awal mungkin banyak kekurangan-kekurangan manakala aplikasi itu muncul, tapi sekarang sudah banyak revisi yang dilakukan oleh perusahaan Zoom itu sendiri sehingga akan memproteksi Bapak dan Ibu. Jadi itu informasi barangkali yang perlu kita sampaikan dan kita berikan kepada Bapak dan Ibu guru di satuan pendidikan maupun kepala sekolah sehingga mereka tidak khawatir. Perusahaan Telkom saja banyak ya, Telkomsel sendiri banyak yang menggunakan Zoom pada saat meeting mereka gitu ya. Silakan, ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu? Bu Lili, gimana ini? Ya, belum ada yang nanya nih ya. Sudah sore mungkin Bu Titi. Baiklah, kalau memang tidak ada, beneran nih nggak ada nih Bapak Ibu, ayo dimanfaatkan kesempatannya untuk menggali dari Bu Istuningsih. Ya. Siapa tahu kan apa yang dilakukan oleh Bu Istuningsih bisa menjadi inspirasi buat kita, bisa dilaksanakan di tempat kita juga ya. Masih ada, Bu. Oh ya, Pak Sunardi. Pak siapa? Pak Nardi mau bicara apa, Pak? Silakan, Pak. Pak Sunardi. Hilang lagi suaranya. Sepertinya nggak hilang. Ya udah. Ya, ya nggak apa-apa, Bu Titi. Kalau memang nggak ada yang mau ya. Kita cukupkan aja ya, Bu Lili ya. Ya. Baiklah teman-teman semua. Bu Titi ada masukan buat saya, Bu Titi mungkin? Ya. Oh ya, Pak Sunardi silakan Pak Sunardi. Halo Pak Nardi, ini kayaknya mau bicara Pak Nardi. Pak Sunardi silakan Pak. Sambung suara Pak Nardi. Jaringannya Pak Sunardi yang terganggu, itu nggak bergerak sama sekali. Barusan keluar sedikit suaranya. Baiklah Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Estuningsih itu pun bisa diterapkan oleh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini sebagai salah satu pilihan media yang dijadikan untuk bahan pembelajaran bagi peserta didik kita. Di antara beberapa aplikasi yang memang bisa digunakan, tentu saja daerah-daerah akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kekuatan jaringan yang ada. Jadi Bapak dan Ibu yang lebih tahu menggunakan aplikasi apa yang sesuai di daerah Bapak dan Ibu sekalian yang ada di Indonesia ini. Yang jelas layanan pendidikan
yang perlu memang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, itu yang harus kita nomor satukan. Sebelum kita akan Bu Titi ini ada, oh ya, Bu Titi ada satu nih yang mau nanya tuh di chat. Udah mau nanya itu dari sekian banyak guru binaan. Dari Bu Melawati, dari sekian banyak guru binaan, berapa persen yang mau mengikuti pelatihan Ibu? Jadi kami selama ini sudah banyak melakukan sosialisasi, baik itu kepada kepala sekolah maupun kepada guru. Dan alhamdulillah antusiasme mereka sangat luar biasa. Tetapi memang secara detail karena ini baru gagasan kami, saya belum bisa menyampaikan apakah prosentasenya berapa. Tetapi melihat antusiasme dari guru dan terutama kepala sekolahnya, saya optimis bisa melaksanakan dengan semaksimal mungkin peserta dari guru. Ya, bahkan di sekolah yang sudah maju, ada beberapa guru yang sudah melakukan ini. Dan itu nanti rencana kami akan saya gandeng sebagai membantu saya untuk pelaksanaan pelatihan di sekolahnya. Itu jawaban dari saya. Bu Istu boleh nanya saya, Bu Istu, dari Pak Sunardi. Iya, silakan Pak. Dari Pak Sunardi, mohon maaf kepada Bu Titik juga. Ya. Pak Nardi. Pak Sunardi suaranya hilang lagi, Pak. Putus lagi. Putus lagi, Pak. Rata. Gimana Pak Parlan, ada yang mau disampaikan? Rata-rata kalau kepengawasan, ini untuk semua tapi Bu ya, kepengawasan di selain kita belum pernah memberikan pemetaan apa kira-kira Ibu tadi salah satunya misalnya WA saja seperti itu. Mungkin kalau ini dilaksanakan oleh kita-kita yang ada di dalam ini, saya yakin Bapak dan Ibu teman-teman tidak kebingungan, oh berarti wilayah saya untuk yang sana cocok dengan Zoom, yang sana cocok dengan sinyal WA, yang sana cocok dengan sinar misalnya apa gitu. Sehingga itu bisa setelah dirangkum nanti dari Zoom, WA berdasarkan wilayah dari Google itu kita punya persentase tersendiri. Itulah merupakan bentuk best practice mungkin bagi kita Bapak dan Ibu ketika sinyalnya berada pada 3G misalnya ini yang cocok, misalnya 4G ini yang cocok misalnya seperti itu. Kayaknya belum ada yang meneliti sampai ke sana kita ya Bapak dan Ibu. Nah, mungkin andainya di Surabaya Timur Bu, di Rungkut, kebetulan saya pernah lama hidup di Rungkut itu daerah-daerahnya daerah industri. Saya lama di Rungkut Bu, di Mejoyo. Mungkin Ibu punya solusi ketika ada seperti itu. Ini lama saja Bu di Palembang, di Lubuk Linggau, tapi aslinya juga dari Pacitan. Kebetulan lama di Mejoyo itu di Rungkut Industri sambil kerja di Horizon Sintek Bu dulu. Mungkin bisa dikembangkan di sana. Silakan Bu Istu. Iya. Kalau ada kira-kira daerah yang perlu, ya silakan. Jadi kebetulan saya pengawas di Kecamatan Kerembangan itu Surabaya Utara. Ya. Nah, kemarin selama 3 hari saat LOS, kami kan juga melakukan pemantauan. Di dalam pemantauan itu sempat kami menyiapkan form kepada Bapak Ibu Guru. Di dalam form itu selain kami minta teman-teman menulis materi kegiatan yang disampaikan, kami juga menyiapkan satu metrik yang mereka saya minta mengisi media yang digunakan untuk LOS itu apa. Nah, dari situ kami bisa pemetaan Bu ya. Data, kita bisa mendapatkan data. Namun karena materinya masih LOS, sehingga teman-teman kadang-kadang masih mencari yang serba sederhana. Sehingga data yang saat LOS kemarin, saya masih harus yakinkan nanti saya berkaitan dengan pembelajaran daring di selama semester ini. Gitu Pak Nardi ya, terima kasih apresiasinya. Iya, terima kasih Bu. Pak Nardi dan Bu Esti. Iya. Ini ada luar biasa itu Bu. Dari Pak Parlan. Silakan Pak Parlan langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi Tuti ada juga.
Ya. Terima kasih waktunya Bu Titi. Masih Nah, ini seperti ada lagi kemarin Bu dari Bu penjaringan. Umi Tuti itu. Boleh saya numpang baca Bu Titi? Ini sedang Pak Parlan, Pak. Nanti sebentar. Ini Pak Parlan sedang bicara, Pak. Ya. Lanjut, Pak. Silakan Pak Parlan. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang ada di room ini, beberapa kali saya mengikuti forum ilmu, hanya mohon maaf sampai sekarang saya juga belum berani untuk menulis untuk berusaha kami daftarkan. Tapi saya masih punya keinginan untuk ke sana. Begini, saya ingin curhat aja dulu, Bu. Tadi beberapa pembicara, penyaji materi, Pak Made, kemudian yang dari Palangkaraya, ya betul ya, Bu Arista, kemudian Bu Istu. Kalau nggak salah penangkapan saya, semua beliau dari background-nya pengawas SMP. Yeah. Nah, saya pengawas SD, Ibu Bapak, pengawas SD di tempat kami yang mohon maaf, sampai saat ini kami merasakan belum efektif. Nah, saya barangkali curhat untuk Bapak Ibu yang sudah berpengalaman di sana. Bagaimana pendekatan kepada teman-teman guru agar diajak belajar seperti ini untuk IT tentang daring Zoom dan lain-lain ini, mereka ada motivasi. Selama ini saya ajak itu saya agak susah. Dan antara lain, salah satu kendalanya mereka merasa itu tidak perlu gitu. Karena anak-anak kita SD. Jadi selama ini baru sampai tataran WA itu aja. Jadi belum maksimal. Jadi barangkali saya curhat ini mohon saran, terutama dari Bu Istu yang kelihatannya sangat sangat konsen. Terima kasih kepada semuanya hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Parlan. Jadi memang kalau kita perhatikan dari sisi usia, sepertinya teman-teman SD itu melihat memang lebih sederhana tantangannya ya dibanding kami yang guru SMP. Jadi mungkin salah satu faktor yang menjadikan teman-teman SMP mudah dipengaruhi itu memang mereka merasakan tantangan ketika mereka menghadapi proses daring itu sendiri sungguh kuat dan memotivasi mereka harus bergeser belajar tentang IT. Itu barangkali keuntungan yang saya dapatkan di Surabaya. Nah, kalau tapi jujur saja Pak Parlan, di Surabaya pun itu tidak seperti yang kita bayangkan ya. Di sekolah-sekolah yang pinggiran, terkadang kita menemui hampir 30% itu mereka dari keluarga yang sangat tidak beruntung, sehingga sekolah melayani dengan luring. Nah, pada saat seperti itulah kami memotivasi kepada teman-teman guru bahwa kita kembalikan kepada ketetapan yang ada pada Surat Edaran Menteri Nomor 4 bahwa di situ ada satu anjuran kita fokus kepada pengembangan karakter dan life skill. Sehingga mereka ketika harus menyelesaikan dalam bentuk luring kepada masyarakat yang kurang beruntung dengan mengedepankan pada pengembangan karakter dan keterampilan hidup atau life skill, itu beban guru menjadi lebih ringan. Kami tidak bisa memaksakan guru harus menyelesaikan dengan GoSheet, kemudian dengan sisal ketika siswanya tidak memiliki sarana apapun. Ya. Itu salah satu yang kami ambil untuk membantu meringankan beban teman-teman guru dan kepala sekolah. Itu Pak Parlan, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Estuningsih. Masih ada waktu sekitar 3 menit. Ini ada Pak Irianto yang raise hand juga. Silakan Pak Irianto. Pak Irianto silakan dibuka mic-nya Pak. Sudah di-unmute Pak. Pak Irianto, mendengar suara saya, Pak? Pak Irianto tadi juga gangguan, Bu. Mungkin itu ada Ibu Umi Tuti itu, bisa ke sana dulu. Assalamualaikum.
Ya, Waalaikumsalam. Oh, Pak Irianto udah muncul itu. Sebentar ya. Pak Irianto sudah muncul. Oh, sudah. Sebentar ya, Bu Umi ya. Pak Irianto silahkan. Ini bertanya nih, Bu. Saya terpengalaman ketika kebetulan kan saya baru di dalam apa namanya ini. Maaf Pak Irianto. Kebetulan tingkat SMK. Nah, guru-gurunya kan ada yang sudah lama mengajar. Nah, bagaimana sekiannya supaya kita itu bisa diterima dengan gimana secara tidak terpaksa oleh majelis guru itu. Sedikit yang bisa kesimak Pak Irianto karena kurang jelas. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu supaya kita menyampaikan kepada guru-guru itu mereka tertarik untuk mengikuti pembinaan dengan kita itu, Bu Estunisi, yang bisa saya tangkap hanya sedikit. Iya. Jadi menjelang pelaksanaan tahun ajaran baru di semester ini memang saya sudah menyiapkan pembinaan guru, dan kami memang ketika pembinaan guru kali ini, karena saya melihat momen ini saya harus bertemu dengan guru, saya harus mengetahui bahasa tubuhnya guru, maka saya minta waktu kepada kepala sekolah, saya diberi waktu antara 1 jam sampai 1,5 jam dengan protokoler kesehatan yang ketat. Saya sampaikan kepada guru-guru mulai dari kaitannya dengan surat edaran menteri, surat edaran wali kota, surat edaran kepala dinas, kemudian saya kaitkan dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, di mana dari 14 poin yang ada di standar proses itu ternyata semuanya merupakan rambu-rambu yang sekarang sedang kita jalankan. Sehingga pada saat itu saya sampaikan kepada teman-teman, kebetulan di sekolah itu mayoritas juga sudah penerima TPP. Saya arahkan kepada bagaimana tanggung jawab kita sebagai guru profesional, sedangkan Permendikbud nomor 22 ini sudah disiapkan sejak tahun 2016. Nah, kalau sekarang 2016 saja kita belum menyentuh secara keseluruhan, sekarang kondisi COVID memaksa kita harus menerapkan itu, masa kita masih harus menolak? Saya sampaikan seperti itu. Penekanan-penekanan seperti itu di samping motivasi saya sampaikan pada teman-teman. Jadi yang tadinya memang sebelum saya memberikan materi, saya pretest dulu, saya kepingin tahu perasaan mereka ketika mendengar kata-kata COVID itu apa, ketika mereka mendengar kata-kata daring apa yang mereka pikirkan, ketika mereka mendengar pembelajaran berbasis IT, apa yang mereka pikirkan, itu saya pretest seperti itu dulu, dan ternyata memang mayoritas mereka itu kaget, takut, males, capek, banyak hal yang negatif. Nah, kemudian setelah saya sampaikan materi, saya tekankan kepada standar proses, saya kupas satu poin ke poin yang berikutnya, mulai dari poin pertama bahwa pembelajaran yang distandarkan di standar proses itu bukan memberi pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa mencari pengetahuan sendiri. Kemudian penyampaian pembelajaran berbasis IT, penyampaian pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan. Kemudian guru bukan satu-satunya sumber, tetapi sumber belajar itu dari semua aneka sumber dan masih banyak lagi. Itu saya kupas satu persatu. Dan alhamdulillah setelah saya kupas seperti itu, dengan saya mengambil bagaimana tanggung jawab kita menerima TPP, tanggung jawab kita ketika diberi amanah siswa yang seperti ini kondisinya. Dan dari situ saya bersyukur, alhamdulillah luar biasa teman-teman merespon dengan sangat bagus. Itu. Ya. Terima kasih Bu Estunisi, saya kira sudah cukup jelas Bapak dan Ibu bahwa pada intinya pembelajaran jarak jauh atau PJJ
itu sudah ada dalam surat edaran nomor 15 tahun 2020 bahwa memang pembelajaran jarak jauh ini harus dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru seluruh Indonesia yang akan memberikan layanan pendidikan dan memang sudah menjadi tugas pokok Bapak dan Ibu guru. Ini yang terpenting yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru. Karena waktunya sudah habis, Bu Lili, saya serahkan kepada Bu Lili. Sebelumnya, jika pergi ke Padang Datar, jangan lupa membeli jamu. Jika ingin terus belajar, ayo selalu hadir di Forum Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, terima kasih Bu Titi atas hadiah pantunnya dan sudah mendampingi Bu Istuningsih dalam mempresentasikan makalahnya ya Bapak Ibu. Kami panitia menyatakan selamat, mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu pemakalah, yang sudah berhasil tampil di forum ilmiah pengawasan digital oleh APSI ini ya. Ini forum oleh kita untuk kita ya sama-sama di sini kita berbagi sharing bersama Bapak Ibu. Jadi ini pengawas senusantara di sini berbagi ilmu. Mungkin apa yang diterapkan oleh Bapak Ibu atau ide gagasan yang ditampilkan oleh Bapak Ibu yang tadi sudah mempresentasikan makalahnya bisa juga menjadi inspirasi bagi kita pengawas-pengawas di daerah-daerah lain sehingga bisa juga dilaksanakan ya. Jadi ini juga pantun Bapak Ibu ya mengikuti Bu Titi ini. Hari Minggu pergi ke Pekan hendak membeli rebung. Makalah telah dipresentasikan. Angka kredit 2,5 telah ditabung. Ya, jadi Bapak Ibu, angka kreditnya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Agus. Bapak Ibu yang sudah mempresentasikan makalahnya itu akan memperoleh angka kredit 2,5 sebagai pengembangan profesinya. Ya, jadi untuk Pak Parlan yang tadi berkeinginan untuk bisa menulis juga, bisa tampil Pak. Ayo kami tunggu karyanya Pak, karena ini 2,5 loh Pak. Ya, makalah, jadi nggak perlu susah-susah Bapak harus buat PTS yang dalam kondisi sekarang mungkin agak sulit ya kalau untuk melakukan PTS dan butuh waktu panjang gitu ya. Nah baik, untuk Bapak Ibu pemakalah secara umum kalau kita lihat sepertinya Bapak Ibu pemakalah yang tampil hari ini adalah alumni BIMTEK penyusunan makalah ya. Bu Istu mungkin sudah ikut penyusunan makalah. Tadi juga Pak Made, Bu Arita ya, karena kalau kita lihat dari sistematika penulisan makalahnya, itu sudah mengikuti ketentuan seperti apa yang kita pelajari bersama dari Prof. Sri Maherdi ya. Ada dua macam sistematika yang bisa kita gunakan. Kebetulan Bapak Ibu pemakalah hari ini menggunakan pilihan yang kedua ya, dengan sistematika yang menggunakan A, pendahuluan, ya B, pasal utama dan pembahasan, dan C-nya penutup ya. Dan dari pembahasan di naskah yang Bapak Ibu kirim ke panitia, di sini saya juga dibantu oleh teman-teman, ada Bu Titi, Bu Santi, ada Pak Nardi, ada Bu Nuraini, ada tim yang nanti juga ikut mereview, melihat naskah yang Bapak Ibu kirim. Jadi secara keseluruhan pembahasan naskahnya mulai dari latar belakang itu sudah dari umum ke khusus fokus ke inti masalah, itu sudah sistematikanya, cara berpikirnya sudah teratur, sudah mengikuti pola seperti itu. Namun ini mungkin ada beberapa saran buat Bapak Ibu untuk perbaikan makalahnya ke depan ya. Ini untuk yang penyaji yang pertama tadi Pak Made ya, Pak Made Agustus, tadi judulnya MGMP Sukses menyusun RPP ya, MGMP sukses menyusun RPP melalui video conference pada pandemi COVID-19. Jadi sepertinya apa yang dilakukan oleh Pak Made di dalam ide gagasannya itu adalah melakukan pembimbingan penggunaan video conference dan kemudian juga pembimbingan penyusunan RPP kepada guru-guru yang ada di MGMP. Nah, namun mungkin di sini mungkin harus sedikit hati-hati untuk Pak Made hasil RPP dari kelompok MGMP. Jadi jangan seperti terulang kemarin sebelum konsep Merdeka Belajar diluncurkan ya Bapak Ibu ya, RPP kita semua seragam sepertinya dari Sabang sampai Merauke, RPP yang kopas itu ya, yang isinya itu
template ya, mau mata pelajaran apapun penilaiannya itu seperti penilaian bahasa gitu. Jadi ini mau hati-hati, tetap RPP hasil dari MGMP boleh dibahas bersama tapi digunakan sebagai referensi sehingga nanti tidak terjadi lagi bahwa semua RPP, semua guru menggunakan RPP yang sama, padahal setiap guru nanti akan menghadapi karakteristik dan situasi sekolah yang berbeda. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian untuk naskah dari penyajian dari Pak Made, mungkin ada yang sepertinya saya menangkap Pak Made masih agak sedikit bingung, mudah-mudahan ini salah saya menangkapnya, karena fokus pembahasan Pak Made di judul kalau kita lihat adalah MGMP sukses menyusun RPP. Ya, berarti fokus masalah yang akan diselesaikan adalah mengaktifkan MGMP untuk menyusun RPP. Ide gagasannya adalah melalui video conference. Ya. Nah, sementara di dalam pembahasan Pak Made ini mungkin di ujung agak sedikit melebar. Tadi di tengah sudah bagus fokus, tapi begitu sampai di ujung, di kesimpulan muncul lagi ada tentang pemantauan yang menggunakan video conference. Jadi ini mungkin nanti Pak Made bisa memisahkan ini malah jadi dua makalah sebenarnya bisa dikembangkan. Makalah ini fokus khusus membina menyusun RPP-nya, MGMP dengan video conference, nanti mungkin Pak Made bisa kembangkan lagi satu makalah lagi dalam melakukan pemantauannya, ya menggunakan video conference juga, ya sehingga tidak jadi terlalu melebar lagi pembahasannya di kesimpulan. Dan ini juga hati-hati Pak Made ya, karena kita tim panitia juga melihat mereview naskahnya, tidak hanya dilihat di PPT, tapi saya lihat PPT Bapak sudah bagus, nampaknya sudah diperbaiki, mudah-mudahan naskah makalahnya juga diperbaiki ya Pak, karena kan nanti yang akan dikirim ke tim penilai angka kredit itu juga makalahnya yang akan dikirim, jadi mohon nanti agak hati-hati, mungkin nanti dicek kembali Pak Made, di makalah Bapak ada disebutkan tentang penyusunan kegiatan pembelajaran di RPP itu menggunakan dasar Permendikbud nomor 19 tahun 2020 ya. Nah itu nanti mohon dicek kembali ya Pak Made, karena Permendikbud nomor 19 tahun 2020 itu nanti dicek sepertinya itu bukan terkait dengan RPP. Ya itu tentang dana BOS kalau nggak salah. Mudah-mudahan itu sudah diperbaiki oleh Pak Made, karena saya melihat tadi di PPT sudah tidak ada lagi permen itu, tapi di naskah makalahnya nanti mungkin Pak ya, mungkin supaya tidak nanti. Bu Lili, ya. Boleh Bu, sebentar Bu. Ya, kebetulan kemarin saya ada konsul dengan Bu Titik ya, kami sudah perbaiki itu. Oke, jadi, terima kasih. Ya, perbaikan ya, makalah ada tempat Bu Titik, sudah kami perbaiki. Oke, ya terima kasih kalau begitu. Iya, Mohon maaf berarti saya yang sudah. belum membaca revisinya ya. Oke, terima kasih Pak Made, terima kasih Bu Titik yang sudah memastikan juga. Kemudian untuk penyaji yang kedua ya, Bu Arita ya. Bu Arita tadi tampil menyajikan judul digitalisasi ya, digitalisasi Zoom meeting pada pembinaan guru mapel IPA di masa pandemi agar pembelajaran efektif dan menyenangkan. Nah ini mungkin saran saya pada Bu Arita, mungkin penggunaan kata digitalisasi Zoom meeting, ya ini mungkin perlu dipertimbangkan kembali karena Zoom meeting itu kan sendiri sebenarnya sudah digital ya, sudah digital, teknologi digital. Jadi yang didigitalisasinya bukan Zoom meetingnya sebenarnya, yang digitalisasinya adalah pembinaannya yang digitalisasi. Jadi bukan Zoom meetingnya. Jadi penggunaan kata digitalisasi pada judul itu mungkin dipertimbangkan kembali, ya. Kemudian untuk judul mungkin bisa lebih dipersingkat ya, padat, menarik ya. Yang penting di dalam judul itu mengandung unsur ada ide gagasan yang kita tawarkan sebagai solusi dan ada masalah yang akan kita selesaikan dengan ide gagasan kita. Ya. Jadi itu yang terkandung di judul sehingga tidak terlalu panjang, sehingga begitu baca judul dan kita ramu judul itu, kita bungkus dengan kemasan yang menarik sehingga begitu orang membaca judul itu terasa judulnya itu istilahnya apa ya, cetar gitu ya, istilahnya judulnya itu langsung tertangkap, pesannya kuat bagi yang membaca makalah kita ya.
Jadi itu kemudian nah ini saran mungkin untuk semua Bapak Ibu yang naskah sudah mengirimkan naskah makalahnya, penulisan di dalam naskah makalahnya mungkin jangan terlalu panjang ya Bapak Ibu, misalnya dalam satu kalimat itu kadang-kadang Bapak Ibu memasukkan banyak sekali anak-anak kalimatnya. Sehingga satu kalimat itu hingga titik itu saya lihat itu ada yang sampai memakan 5 baris. 5 baris, 4 baris. Ya. Jadi itu kalau terlalu panjang dan banyak anak kalimatnya, sebaiknya itu kalimatnya dipecah. Dipecah bisa jadi 2 kalimat. Ya. Jadi ada triknya, Bapak Ibu, ketika saya mengikuti ada pelatihan penulisan best practice kemarin ke waktu final di nasional, ada tips di situ Bapak Ibu agar Bapak Ibu mengecek apakah kalimat saya terlalu panjang apa tidak, sehingga sulit bagi pembaca untuk memahami kalau kita terlalu panjang. Dicek maksimal itu paling tidak 3 baris kalimatnya. Itu sudah maksimal sekali, sudah panjang. Ya, kalau udah lebih dari 3 baris, pembaca akan kesulitan memahami maksud kalimatnya. Pasti dibacanya harus berulang-ulang baru bisa paham. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan itu yang masih sebagian beberapa yang masih penulisannya masih seperti itu. Kemudian, nah tentang ini Bapak Ibu di dalam bab pembahasan masalah utama dan pembahasan, ya, di dalam masalah utama dan pembahasan Bapak Ibu menyajikan apa, mengapa dan bagaimana, ya apa, mengapa dan bagaimana itu bisa jadi solusi. Ya, solusi untuk membantu memecahkan masalah yang ada. Nah, ide gagasan itu didukung oleh kajian teori, landasan teori, dan atau kajian pustaka. Nah, jadi landasan teori dan kajian atau kajian pustaka yang Bapak Ibu pilih itu sesuaikan dengan apa yang kita bahas. Fokus pembahasan ide gagasan kita seperti apa. Pilihlah kajian teori, landasan teori atau kajian pustaka yang memang kuat, ya, kuat mendukung ide gagasan kita sehingga ide gagasan kita itu menjadi ilmiah. Karena makalah ini adalah karya tulis ilmiah. Kita punya ide gagasan tapi harus didukung oleh landasan teori dan atau kajian pustaka yang kuat sehingga ide gagasan kita itu menjadi ilmiah, ya, sehingga karya tulis kita itu dapat disebut sebagai karya tulis ilmiah. Nah, ini yang nanti perlu kita gali lagi, perlu kita perhatikan kembali ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk Bu Istuningsih ya, sepertinya sudah cukup ini ya, Bu Istu sistematikanya sudah cukup baik ya. Hanya mungkin di revisi terakhir yang saya baca ya Bu Istu tentang abstrak ya Bu Istu. Abstraknya di situ, kata kuncinya di situ mungkin masih ada yang kurang Bu Istu ya, karena kan sebenarnya masalah utama Ibu adalah di pembelajaran daring, di mutu pembelajaran daring. Tapi di kata kunci di abstrak Ibu hanya menuliskan daringnya saja. Padahal kata kunci mutu pembelajarannya itu yang paling penting sebenarnya, tapi itu hilang dari abstrak, kata kunci di abstraknya Ibu. Nanti Ibu coba diperhatikan lagi ya. Nah, ini mungkin juga saran bagi Bapak Ibu, karena sebagian besar ini sepertinya 3 pemakalah yang menyajikan hari ini baru makalah yang berisi ide gagasan yang sebagian masih benar-benar murni ide, belum dilaksanakan, tapi ada yang sebagian sudah melaksanakan ide gagasan itu, namun belum sampai selesai, sehingga hasilnya belum diperoleh. Nah, kalau makalah kita hanya berupa ide gagasan, belum dilaksanakan, mungkin di kesimpulannya, Bapak Ibu, kesimpulannya dapat dituliskan bahwa ada kata, karena ini belum dilaksanakan, jadi diharapkan misalnya, dengan melakukan pelatihan dose, diharapkan. Nah, seperti itu. Kita mengharapkan itu ide gagasan kita akan memperbaiki masalahnya. Jadi misalnya contohnya punya Bu Istu, dengan pelatihan dose diharapkan kualitas pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru-guru akan lebih baik, akan meningkat. Karena ini belum Ibu laksanakan. Ya beda kalau sudah dilaksanakan, hasil kesimpulannya ya sudah pasti kita menjawabnya bahwa itu sudah jelas memberikan hasil yang baik ya, dengan hasil seperti apa kita jelaskan di kesimpulan. Ya. Jadi itu kira-kira ya Bapak Ibu, selamat sekali lagi, mudah-mudahan semua apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu peserta yang lain juga
saran-saran semua mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat Bapak Ibu pemakalah sehingga bisa menyempurnakan untuk memperbaiki makalahnya dan nanti bisa dinilai oleh penilai angka kredit ya Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa mungkin cukup ya Bu Titi ya untuk kita hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu pemakalah, undangan dari panitia itu disimpan ya. Kemudian lengkapi dengan surat tugas dari atasan, makalahnya, naskah makalahnya yang nanti untuk dikirim ke tim penilai, kemudian dilengkapi dengan surat keterangan atau sertifikat Bapak Ibu sudah menyajikan makalah di formulir eliminasi. Ya, jadi itu nanti kelengkapan administrasinya untuk kepentingan penilaian angka kreditnya. Oke, nah bagi Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu peserta yang lain, kita tunggu karyanya. Bapak Ibu nanti kalau yang belum tergabung di grup Telegram, ada linknya untuk join ke sana. Dan di grup Telegram itu kita informasikan berbagai informasi tentang pertemuan di forum ilmiah itu, termasuk bagaimana Bapak Ibu bisa mengirim naskah. Ya, kami kirimkan link untuk mengirim naskahnya ke panitia. Silakan Bapak Ibu dimanfaatkan forum ini. Sudah difasilitasi, sudah dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya buat Bapak Ibu, dimanfaatkan sehingga kita tidak lagi mengalami kesulitan untuk naik pangkat ya. Bu Istu, Pak Made, Bu Arita hari ini sudah mengantongi 2,5, sudah nabung 2,5. Nanti kalau Pak Made, Bu Istu, dan Bu Arita punya ide lagi, seperti tadi kan ini ada yang bisa dikembangkan jadi 2 makalah. Pak Made tadi misalnya nyusun RPP, tapi nanti untuk pemantauan pembelajarannya saya mau bikin lagi nih 1 makalah, nah jadi 2. Selesai, kirim lagi ke panitia, tampil lagi, kumpulkan lagi, dapatlah sudah 5 kalau 2 kali. Ya, jadi jangan sampai disia-siakan ya Bapak Ibu kesempatan yang luar biasa yang sudah difasilitasi oleh aksi pusat ini. Baik, karena juga waktu sudah sore, Bapak Ibu hari ini sepertinya kita yang paling sore deh, ya. Jadi Bapak Ibu yang belum mengisi absen, kami ingatkan kembali, absen tidak dibagikan di luar grup, ya, tidak dibagikan di WA grup, tapi dibagikan di chat room. Silakan diisi, ya, dengan link sertifikatnya, dan sertifikat bisa dicetak sesudah admin memverifikasi dan nunggu acara ini selesai, Bapak Ibu, ya. Oke, baik, dengan mengucapkan Mbak Lili, oh ada sebentar. Ya. Hanya ingin mengingatkan kepada para peserta yang sudah sudah tampil di forum ilmiah, ya. Itu dengan angka kredit 2,5 sudah di tangan. Namun saat nanti akan disampaikan makalahnya ke tim penilai dalam pemberkasan, mohon untuk dilengkapi ada cover, kemudian ada abstraknya juga, kemudian karena ini adalah karya ilmiah, terima kasih Pak Dirte sudah mengingatkan bahwa daftar pustaka wajib ada. Ya. Jadi terima kasih ya Pak Ketut sudah diingatkan bahwa daftar pustaka itu harus ada karena Bapak Ibu menuangkan ide gagasan itu terkait dengan kajian teori yang sudah ada. Itu saja, terima kasih Mbak Lili. Ya, Pak terima Ketut. kasih Bu Nur atas tambahan informasinya. Ya, oke, baik Bapak. Ya, Bapak Ibu, baik. Kita akhiri Bapak Ibu ya dengan mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa acara hari ini kita berjalan lancar. Bapak Ibu pemakalah sudah menyaksikan makalahnya dengan baik dan sudah berbagi dan memberi inspirasi bagi kita semua. Kita akhiri Bapak Ibu ya, selamat sore, salam sejahtera, salam sehat selalu. Kita jumpa lagi di hari Rabu minggu depan ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang belum mengirimkan karya-karyanya, kami tunggu segera Bapak Ibu. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Papua sudah malam, Bu Lili. Oh iya, mohon maaf Bu Santi. Sudah malam. Ya, Terima Papua kasih. sudah maghrib ya, sudah. Lili, Papua, ya. Bu Juni ya? Iya, Bu Santi. Ini saya Julinya. Oh iya, Juli, Mei juga ada. Oke, Bu Yus, ya. Selamat sore, ya. Oke, makasih. Bu Istu. Sampai jumpa Rabu depan. Sampai jumpa Rabu depan. Oke.